Selamat sore dan selamat malam Pak Ananta. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Gabriel Sandra Budijono dengan kode NRP 160425035. Saya Christopher Steven Sujanto dengan NRP 16042530. Saya Savalerion Setiawibowo dengan NRP 150125049. Dan ini adalah table of content kita, di mana kita akan membahas mengenai mind map, referensi, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan topik kita. Nah, berikut adalah mind map dari kelompok kami. Jadi, tema pada kelompok kami ini adalah yaitu AI dan manusia, ketergantungan tema manusia pada AI. Jadi, nanti di dalam tema ini nanti kami akan menjelaskan latar belakang AI dulu. Jadi, kita akan mencari tahu kayak AI itu apa sih, terus AI itu kayak seperti apa, dan lain-lain. Yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Gabriel. Lalu untuk dampak AI dan implementasi AI ini nanti ada tiga yang nanti akan kita utamakan, yaitu pertama untuk dampak AI ini akan kita jelaskan, yaitu dampak AI pertama pada lingkungan, pada mental manusia, dan pada kecerdasan manusia. Lalu setelah dampaknya, ya kita akan menjelaskan implementasinya, atau bisa dibilang ini adalah sebuah solusi baik dalam segi pendidikan maupun dalam pekerjaan ataupun dalam kesehatan. Dan terakhir yaitu masa depan AI, yang dimana kita juga akan menjelaskan sedikit eh, untuk menjelaskan gimana sih nanti AI ini ke depannya ini bakal seperti apa dan lain-lain. Yang berikut adalah eh, referensi yang telah kami cari dan yang kami temukan. Dan ini ada 10 referensi. Jenis analisis yang kami pakai ini adalah ya sebenarnya menganalisis isi dari referensi-referensi ini. Jadi kami istilahnya kayak dibaca kita itu membaca lalu kita merangkum eh, apa isi dari referensi-referensi tersebut. Dan jumlah total referensi yang kami baca dan kami temukan ini adalah 10 referensi. Mungkin menambahkan sedikit, jenis analisis yang kita gunakan adalah analisis pustaka. Ya. Nah, untuk latar belakangnya, teknologi sudah berkembang dari awal lahirnya ya. Dan salah satu inovasi terbesar dari teknologi ialah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, mengapa kecerdasan buatan ini dapat dibilang sebagai inovasi teknologi yang terbesar? Karena kecerdasan buatan ini atau AI dapat membantu kita meringankan tugas-tugas kita baik di dunia kerja atau di pendidikan. Kan semisalnya kita sekarang ada Gen AI seperti ChatGPT, Perplexity, dan Gemini AI. Dan kita sebagai mahasiswa dapat menggunakan Gen AI tersebut untuk mengerjakan tugas. Nah, tapi dari mana sih AI ini dilahirkan? Pada awalnya itu manusia bertanya, apakah mesin dapat berpikir? Dan dari sinilah lahirnya konsep Turing Test. Turing Test ini uji coba kemampuan mesin untuk meniru sifat manusia tanpa mesinnya sendiri terdeteksi sebagai mesin. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Gabriel, yaitu di mana AI itu tadi adalah inovasi yang terbesar ya, bahkan sampai sekarang itu masih tren atau masih populer sampai sekarang ya, maka juga sudah digunakan oleh beberapa banyak orang, bahkan masyarakat luar pun juga memakainya. Dan di sini kita juga mengetahui bahwa fungsi AI adalah mengerjakan tugas ya, banyak kayak tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah,
tapi dari tugas itu saja. Ini bisa jadi kayak pekerjaan ataupun ataupun pekerjaan yang terutama untuk kayak seperti accounting ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Lalu tadi juga disinggung ada namanya Turing test dan juga bagaimana dulu tuh manusia itu berpikir kayak apakah mesin ini itu bisa berpikir. Nah, dari penjelasan itu tadi kita pasti ada penasaran atau misalnya bertanya dampaknya ketergantungan AI pada mental manusia itu seperti apa? Lalu bagaimana juga eh, AI nanti di masa depan, bagaimana AI itu nanti bagaimana nanti itu bisa mempengaruhi hidup manusia? Apakah nanti itu AI nanti bakal menggantikan manusia atau gimana? Nah, lalu tidak hanya masalah saja, atau tidak hanya juga kayak kita istilahnya memikirkan AI ini nanti kayak gimana ke depan. Nah, kita juga harus mikir kayak bagaimana solusinya, atau bisa dibilang ini adalah implementasi. Bagaimana implementasinya agar AI ini dapat digunakan secara benar dan tepat, sehingga saat dipakai itu jadi alat yang mampu apa ya membantu dan mendukung pekerjaan manusia, bukan menggantikan kemampuan manusia baik dalam berpikir ataupun dalam skill saat nanti dipraktikkan ataupun dikerjakan. Untuk menjawab pertanyaan ini akan dijelaskan nanti oleh teman saya, Gavot. Silakan. Iya, jadi sebenarnya dalam penelitian ini kita memiliki tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu adalah mengetahui dampak ketergantungan AI pada manusia. Kita tuh perlu mengetahui apa sih dampak atau bagaimana sih dampak ketergantungan AI pada manusia itu nantinya. Nah, karena dampak dari ketergantungan ini, apakah itu mengarah ke positif ataukah negatif? Nah, AI ini pada masa sekarang sudah dikatakan sudah berkembang, tapi di masa depan nantinya pasti akan ada pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi tujuan kita adalah mengetahui pengaruh AI pada hidup manusia nantinya di masa depan. Itu bagaimana? Dan apakah itu mengarah ke hal yang positif atau malah hal yang negatif? Tentunya kita nggak berharap yang negatif, tapi kita berharap ke yang positif. Nah, sekarang kita juga perlu mengetahui gimana cara mengimplementasikannya supaya AI ini mengarah ke hal yang positif, yaitu agar menjadi alat bantu. Nah, AI ini diciptakan pada awalnya kan oleh manusia. Manusia itu kan makhluk yang berpikir. Jadi kita tidak mungkin berpikirnya lebih rendah daripada AI. Jadi AI itu kita jadikan sebagai alat bantu bukan untuk mengganti kemampuan berpikir manusia. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Nah, jadi kita perlu mengetahui itu semua, apakah nanti AI ini akan menjadi hal yang positif, yaitu menjadi alat bantu, atau malah menjadi hal yang negatif. Dan tentunya kita berharap ke hal yang positif. Gitu sih. Oke, sekian dari kami. Terima kasih untuk mendengarkan Pak Ananta dan juga mohon maaf apabila ada salah ucapan atau mungkin ada sesuatu yang bikin tidak enak hati. Terima kasih dari kita, matur suwun.